Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 7 akan menjelaskan mengenai implementasi manajemen berbasis sekolah atau MBS di Indonesia. Dengan saya sendiri, Komala, dan kedua teman saya, Muhammad Dani Prasetyo dan Rafida. Latar belakang MBS. Istilah MBS atau School Based Management mulai berkembang di Amerika Serikat sebagai dampak dari tuntunan masyarakat terhadap pendidikan yang relevan dengan kehidupan. Dengan kondisi seperti itu, maka setiap sekolah dituntut untuk mengelola sendiri aktivitas satuan pendidikannya dan tidak sepenuhnya bergantung kepada pemerintah. Melalui MBS, kewenangan dalam pengelolaan sekolah bertumpu pada sekolah dan stakeholder yang terkait langsung. MBS juga didasarkan pada kenyataan bahwa setiap sekolah layaknya seperti individu, yaitu memiliki keunikan sendiri. Atas dasar itulah kemudian muncul model pengelolaan sekolah dengan basis kondisi dan konteks sekolah itu sendiri, yang dikenal dengan manajemen berbasis sekolah atau MBS. Di Indonesia, konsep ini muncul pertama kali pada tahun 2000. Secara resmi, konsep ini tertuang dalam dokumen Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Rencana Strategis Pembangunan Nasional tahun 2000 sampai 2004. Selanjutnya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Paradigma MBS di Indonesia dan peningkatan mutu berbasis sekolah atau PPMBS dengan pendekatan sekolah efektif. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah merupakan alternatif baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan kepada kemandirian dan kreativitas sekolah. Konsep ini diperkenalkan oleh teori effective school yang lebih memfokuskan pada perbaikan proses pendidikan. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah adalah model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong mengambil keputusan bersama atau partisipasi semua warga sekolah dan masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan berdasarkan kebijakan pendidikan nasional. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah merupakan suatu keharusan untuk diterapkan dalam penyelenggaranya. Ada beberapa faktor yang menjadi alasan mengapa manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah harus diterapkan, yaitu 1. Sekolah lebih mengetahui mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi dirinya, sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk memajukan sekolahnya. Kedua, sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya input pendidikan yang akan dikembangkan dan didayagunakan dalam proses pendidikan, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peserta didik. Ketiga, pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih cocok untuk memenuhi kebutuhan sekolah, karena pihak sekolah lah yang mengetahui apa yang terbaik untuk sekolahnya. Keempat, penggunaan sumber daya pendidikan lebih efektif dan efisien bila mana dikontrol oleh masyarakat setempat. 5. Pengambilan keputusan yang melibatkan warga sekolah dan masyarakat menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat. 6. Sekolah lebih bertanggung jawab mengenai mutu pendidikan yang telah direncanakan. Ketujuh, sekolah dapat melakukan persaingan yang sehat dengan sekolah-sekolah lainnya untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui inovatif dan dukungan dari orang tua peserta didik, masyarakat, serta pemerintahan daerah setempat. Terakhir, sekolah dapat lebih cepat merespon aspirasi masyarakat dan lingkungan yang berubah dengan cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafida dari kelompok 7 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang langkah-langkah mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah di Indonesia. Ada 6 langkah dalam implementasi manajemen berbasis sekolah di Indonesia. Langkah pertama adalah evaluasi diri atau self-assessment. Evaluasi diri merupakan langkah awal bagi sekolah yang ingin atau melaksanakan manajemen berbasis sekolah. Kegiatan ini diikuti oleh kepala sekolah, guru, seluruh staf, dan juga anggota komite sekolah. Tujuan dilakukannya evaluasi atau self-assessment ini adalah untuk mengetahui segala aspek sekolah, meliputi seluruh komponen sekolah, kemajuan yang telah dicapai, maupun masalah-masalah yang dihadapi ataupun kelemahan yang dihadapi. Tujuan kedua adalah sebagai refleksi untuk membangkitkan kesadaran atau keprihatinan akan penting dan perlunya pendidikan yang bermutu, sehingga timbul komitmen bersama untuk meningkatkan mutu atau sense of quality. Tujuan yang ketiga adalah untuk merumuskan titik tolak atau point of departure bagi sekolah dalam mengembangkan diri, terutama dalam hal mutu. Titik awal ini penting karena sekolah sudah bertujuan untuk memperbaiki mutu. Mereka tidak berangkat dari nol, melainkan berangkat dari kondisi yang dimiliki. Kegiatan evaluasi ini dilakukan secara bebas dan demokratis yang diawali dengan curah pendapat atau brainstorming, sehingga menghasilkan rumusan tentang profil sekolah atau pemetaan keadaan sekolah dalam segala aspeknya. Mulai dari komponen ketenaga kerjaan, sarana dan prasarana,
pendanaan, program-program sekolah, dan proses pembelajaran, kemudian juga prestasi atau kinerja siswa dan guru yang dicapai dalam pelaksanaan program dan proses pembelajaran, serta ketertinggalan dan persoalan yang belum atau tidak teratasi yang dialami oleh sekolah. Evaluasi diri ini akan membantu sekolah dalam menemukan kemana sekolah akan memulai, apa saja masalah yang dihadapi, dan prioritas-prioritas apa saja yang difokuskan, serta kemana arah pendidikan yang akan dituju selanjutnya. Langkah kedua adalah perumusan visi, misi, dan tujuan. Bagi sekolah yang baru didirikan, perumusan visi dan misi serta tujuan merupakan langkah awal yang harus dilakukan, karena menjelaskan kemana arah pendidikan yang ingin dituju oleh para pendiri atau penyelenggara pendidikan. Untuk sekolah negeri, kepala sekolah bersama guru mewakili pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten kota sebagai pendiri dan bersama wakil masyarakat atau tokoh masyarakat setempat ataupun orang tua siswa harus merumuskan kemana sekolah akan dibawa. Nah, setiap lembaga pendidikan dapat merumuskan visi dan misi yang berbeda sesuai dengan kondisi dan konteks lembaga tersebut, serta kekhususan jenis dan jenjang yang berbeda. Perumusan visi dan misi yang dibuat sendiri oleh sekolah akan meningkatkan kesadaran, komitmen, dan motivasi untuk merealisasikannya, karena mereka merasa terlibat baik secara intelektual maupun emosional tentang gambaran cita-cita yang mereka inginkan. Rumusan yang dibuat sendiri oleh sekolah juga lebih realistik karena dibuat dalam konteks yang mereka amati dan mereka alami secara konkret, baik dalam praktek sehari-hari di sekolah maupun lingkungan masyarakat di mana mereka terlibat di dalamnya. Langkah yang ketiga adalah perencanaan. Perencanaan pada tingkat sekolah adalah kegiatan yang ditujukan untuk menjawab apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan atau disepakati pada sekolah yang bersangkutan, termasuk anggaran yang diperlukan untuk membiayai kegiatan yang direncanakan. Nah, perencanaan oleh sekolah merupakan persiapan yang teliti tentang kegiatan yang akan dilakukan dan skenario melaksanakannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dikatakan teliti karena ia harus menjelaskan apa yang akan dilakukan, seberapa besar lingkup cakupan kuantitatif dan kualitatif yang akan dikerjakan, serta bagaimana, kapan, dan berapa perkiraan biayanya, serta apa hasil yang akan diharapkan. Tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan pada dasarnya menjawab bagaimana semua fungsi manajemen sebagai suatu proses untuk mencapai tujuan lembaga yang telah ditetapkan melalui kerjasama dengan orang lain dan seluruh sumber daya yang ada, sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya. Di dalam proses merealisasikan kegiatan yang telah direncanakan, setidaknya ada 3 pihak yang memiliki peran masing-masing sangat penting untuk keberhasilan program sekolah yang telah direncanakan. Ketiga pihak tersebut adalah kepala sekolah, guru dan staf sekolah, serta orang tua atau masyarakat yang direpresentasikan sebagai komite sekolah. Tahap yang kelima adalah tahap evaluasi. Evaluasi sebagai salah satu tahapan dalam manajemen berbasis sekolah merupakan kegiatan yang penting untuk mengetahui kemajuan atau hasil yang dicapai sekolah dalam melaksanakan fungsi sesuai rencana yang telah dibuat oleh masing-masing sekolah. Evaluasi pada tahap ini adalah evaluasi menyeluruh, menyangkut pengelolaan semua bidang dalam satuan pendidikan, yaitu bidang teknis edukatif atau pelaksanaan kurikulum, proses pembelajaran dan segala aspeknya, bidang ketenagakerjaan, bidang keuangan, sarana-prasarana, dan administrasi ketatalaksanaan sekolah. Langkah yang terakhir adalah pelaporan. Pelaporan diartikan sebagai penyampaian informasi tertulis dan resmi kepada berbagai pihak yang berkepentingan atau semua stakeholders mengenai aktivitas manajemen satuan pendidikan dan hasil yang dicapai dalam kurun waktu tertentu berdasarkan rencana dan aturan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi yang diemban oleh satuan pendidikan tersebut. Kegiatan pelaporan sebenarnya merupakan kelanjutan dari kegiatan evaluasi dalam bentuk mengkomunikasikan hasil secara resmi kepada berbagai pihak sebagai pertanggungjawaban mengenai kegiatan yang telah dikerjakan oleh sekolah beserta hasil-hasilnya. Kemudian, materi selanjutnya, permasalahan dalam implementasi manajemen berbasis sekolah di Indonesia. Dalam implementasi manajemen berbasis sekolah di Indonesia, pasti tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang ada. Masalah-masalah yang sering muncul adalah kurangnya pengetahuan dari berbagai pihak tentang bagaimana manajemen berbasis sekolah dapat berjalan dengan baik. Juga masalah kekurangan keterampilan untuk mengambil keputusan, ketidakmampuan dalam berkomunikasi,
kurangnya kepercayaan antar pihak, dan keengganan para administrator dan guru untuk memberi kepercayaan kepada pihak lain dalam mengambil keputusan. Setiap sekolah sebenarnya mempunyai strategi dalam peningkatan mutu pendidikan yang variatif. Secara otonom, sekolah merancang program-program yang secara konseptual dapat diterapkan untuk menuju sekolah yang efektif. Namun demikian, tidak semua sekolah berhasil menerapkan program-program yang direncanakan karena kendala-kendala sosial yang secara struktural sulit diatasi oleh sekolah. Kendala sosial ternyata dapat bersumber dari dalam sekolah dan dari luar sekolah. Dari dalam sekolah, yakni sulit mengatasi masalah-masalah yang bersumber dari kondisi sosial ekonomi siswa yang beragam dan tingkat pendidikan orang tua yang bervariasi. Sedangkan secara struktural, sekolah dihadapkan pada berbagai kebijakan-kebijakan yang menuntut sekolah untuk bisa proaktif merespon semua bentuk perubahan kebijakan, khususnya dalam pendanaan sekolah. Adapun kendala kultural terkait dengan budaya sekolah yang belum mampu mengkondisikan dan mendukung kesadaran siswa tentang pentingnya belajar secara mandiri dan menjadikan belajar menjadi sebuah kebutuhan dalam dirinya. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dandi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dandi Prasetyo. Saya akan menjelaskan tentang strategi perbaikan implementasi manajemen berbasis sekolah di Indonesia. Strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu strategos, yang artinya usaha untuk mencapai kemenangan dalam suatu peperangan. Pada awalnya, istilah strategi digunakan dalam lingkungan militer, tetapi kemudian digunakan dalam berbagai bidang yang memiliki esensi yang relatif sama, yang termasuk dalam konteks pembelajaran yang dikenal dengan istilah strategi pembelajaran. Strategi adalah langkah-langkah yang sistematis dalam melaksanakan rencana secara menyeluruh dan berjangka panjang dalam pencapaian tujuan manajemen berbasis sekolah. Dengan demikian, strategi dapat diartikan sebagai suatu pendekatan atau kaidah-kaidah yang mana untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan tenaga, waktu, serta kemudahan secara optimal. Strategi pencapaian program sekolah dapat dilakukan dengan cara mengokohkan penguatan standar pada komponen sumber daya pendidikan, yaitu yang pertama, penguatan profesi dan kedudukan kepala sekolah dengan membuka ruang kreativitas mengacu pada aturan yang berlaku. Kedua, penguatan layanan belajar dalam kegiatan belajar mengajar menggunakan teknologi pembelajaran yang tepat menjadikan belajar lebih menyenangkan. Tiga, penguatan manajemen sekolah pada semua unit kerja sekolah. Yang keempat, penguatan networking sekolah baik pada pemerintah maupun stakeholder lainnya. 5. Penguatan sarana dan fasilitas pendidikan yang standar dan layak pakai. Yang keenam, penguatan sistem sertifikasi kelembagaan maupun personal dan evaluasi menggunakan teknik-teknik yang standar. Menurut Engkoswara dan Komaria pada tahun 2011, menyebutkan bahwa esensi manajemen berbasis sekolah adalah terjadinya otonomi, pemberdayaan, transparansi, kemandirian, dan fleksibilitas manajemen pada tingkat-tingkat sekolah agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara produktif, efektif, dan efisien. Strategi implementasi manajemen berbasis sekolah bisa berbeda-beda antar negara, antar daerah, bahkan antar sekolah dalam daerah yang sama pun bisa berlainan strateginya. Secara umum, suatu implementasi manajemen berbasis sekolah akan berhasil jika melalui strategi-strategi berikut ini. Yang pertama, sekolah harus memiliki otonomi dalam 4 hal, yaitu dimilikinya otonomi dalam kekuasaan dan kewenangan, pengembangan pengetahuan dan keterampilan secara berkesinambungan, akses informasi ke segala bagian, dan pemberian penghargaan kepada setiap pihak yang berhasil. Kedua, adanya peran serta masyarakat secara aktif dalam hal pembiayaan, proses pengambilan keputusan terhadap kurikulum dan instruksional serta non-instruksional. Sekolah harus lebih banyak mengajak lingkungan dalam mengelola sekolah karena bagaimanapun sekolah adalah bagian dari masyarakat secara luas. Ketiga, adanya kepemimpinan sekolah yang kuat sehingga mampu menggerakkan dan mendayagunakan setiap sumber daya sekolah secara efektif, terutama kepala sekolah harus menjadi sumber inspirasi atas pembangunan dan pengembangan sekolah secara umum. Kepala sekolah dalam penerapan MBS berperan sebagai desainer, motivator, fasilitator, dan liaison. Dan yang keempat, adanya proses pengambilan keputusan yang demokratis dalam kehidupan dewan sekolah yang aktif. Dalam pengambilan keputusan,
kepala sekolah harus mengembangkan iklim demokratis dan memperhatikan aspirasi. Demikian penjelasan saya. Terima kasih.